Ya. Saya pada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita mulai dengan basmalah. Kita luruskan yang kita pastikan bahwa beberapa menit ke depan atau beberapa jam ke depan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Samping juga mengharapkan ilmu. Aduh, punya apa dia? Kita sudah bicarakan tentang hukum menikah, kemudian hikmah menikah, kemudian memilih calon istri atau memilih istri, memilih suami. Dan kita sudah bahas masalah khitbah ya. Sudah semuanya lancar, khitbah diterima, hadiahnya juga Masya Allah, gak ada saingan, gak ada yang ganggu, gak ada yang pembatalan, semuanya lancar. Sekarang tinggal apanya? Akad ya, akdu zawaj ya. Akad zawaj seperti yang kita bahas bahwa rukun zawaj adalah mutaakidan, kemudian sighah, kemudian wali, kemudian syahidai adl ya. Kita sekarang bahas tentang akad ya. Akdu zawat, akadnya ini yang menjadi rukun bagi, tentu dalam fikih sunnah ini menurut saya sabik ya, yang namanya rukun itu ya akad itu rukun, yang lainnya itu hanya syarat aja. Tapi berbeda dengan jumhur, nampaknya saya sabik lebih cenderung kepada mazhab Hanafiyah dalam masalah nikah. Akdu zawat. Seperti yang tertera di situ, saya sampai mengatakan ar-ruknul haqiqi li zawat huwa ridha tarafain wa tawafuq iradatihima fil irtibat. Ini namanya akad. Akad adalah bertemunya dua iradatain, dua kemauan atau tawafuq iradatihima fil ribat, fi irtibat, dua keinginan yang kemudian terikat, terikat ya, bisa diikatkan untuk menghasilkan konsekuensi hukum ya. Untuk menghasilkan konsekuensi hukum itu akad ya. Di situ ada di kitabnya. Kira-kira makna begitu. Ya, namanya akad itu tawafuk, bertemunya dua keinginan untuk menghasilkan konsekuensi hukum. Akad apa saja tuh? Akad jual beli, berarti ya konsekuensinya apa? Satunya siap menjual, satunya siap membeli. Satunya pengen menjual, satunya pengen membeli, ketemu tuh. Nah, kalau udah ketemu sama-sama untuk membangun atau menghasilkan konsekuensi hukum. Kalau jual beli berarti ya saling memiliki. Tamlik kan?
Kalau hibah, ya konsekuensinya tahu. Kalau akadnya hibah berarti yang terima, yang ngasih tidak perlu minta, tidak lagi. Minta kompensasi. Kalau jual beli kan kompensasi, mukobil tuh. Barter kan. Kalau hibah ya jangan minta barter. Kecuali kalau mau akadnya jual beli, akad hibah mau barter. Itu namanya apa? Nah nikah juga begitu. Kalau sudah nikah, satunya mau, satunya I love you, satunya I love you too. Ya sudah. Akad, satunya ijab, satunya kalau dalam ya akad satunya ijab, qabul, satunya ijab, satunya qabul. Kalau sudah ijab qabul, ya sudah punya konsekuensi hukum. Si perempuan harus taat kepada suami, suami harus menanggung istri, keamanannya, makannya, tempat tinggalnya. Jangan cinta doang. Giliran duit suruh ikut mertua. Ya, semuanya begitu akad itu ya. Akad apa saja. Masing-masing punya konsekuensi konsekuensi hukum masing-masing setiap akad. Satu pihak disebut ijab, satu pihak qabul. Saya nikahkan, saya terima nikahnya. Saya nikahkan ijab, saya terima nikahnya qabul. Nikah apa kawin beda. Nanti kita bahas. Orang Indonesia mah bukan sekedar gitu, syahadat dulu, Allah sholawat dulu, Al-Fatihah. Orang Indonesia mah kalau perlu surat Al-Baqarah, Yasinan lah. Orang Indonesia rumit. Nanti kita akan bahas ya. Nah, di sini ada syarat ijab qabul. Ya, akad ini akan dianggap sah kalau ijab qabulnya sah. Syurut ijab wal qabul. Satu, tamyisul muta'aqidain. Biasanya dua mempelainya itu sudah tamyiz ya. Tamyiz itu masih kecil tapi belum balik ya. Jadi boleh nikah belum balik itu boleh. Umur 8 tahun. Tamyiz itu anak kecil yang sudah bisa ngurus dirinya sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, sepatu sendiri. Itu tamyiz. Ya kira-kira 7 tahun, 8 tahun itu tamyiz. Disebut tamyiz. Di bawah itu disebut shaghir. Di atasnya lagi balik. Ya. Di atasnya lagi rasyid. Di umur 18 ke atas tuh namanya rasyid dalam hukum ya. Jadi dalam hukum itu ada istilah shaghir, ada istilah tamyiz, ada istilah baligh, ada istilah rasyid. Ya. Jadi tamyiz itu belum balik, tapi boleh nikah. Ya mau ngapain Pak Ustadz? Ya terserah mereka, mantan kecil-kecil mau jalan-jalan, mau naik keran, mau masak-masakan. Ya bisa jadi laki-lakinya dewasa, rasyid, pengantin perempuannya tamyiz, masih umur 9 tahun.
Rasulullah kan menikah dengan Aisyah umur 9 tahun. Tapi membangun rumah tangganya setelah usia 10 tahun. Atau 11 tahun. Jadi 9 tahun ya sama Abu Bakar. Baru membangun rumah tangga setelah hijrah kan. Setelah hijrah. Antum boleh juga nikah sama anak TK gitu. TK belum tahu ya, anak SD lah. Anak ingusan gitu. Paling ditangkap polisi kalau Indonesia. Karena Indonesia mensyaratkan balik ya, mensyaratkan sudah usia berapa perempuan tuh? 16 tahun ya. 16 tahun. Kayak terjadi di Syekh Muji ya. Muji 14 tahun atau 12 tahun. Ya namanya nikah kan seperti kita sudah bahas kan. Nikah itu kan jumhur mengatakan nikah itu akad bukan wata'u. Jangan mikir jangan ke sana terus. Ya akad nikah. Nanti kalau sudah cukup ya baru membangun rumah tangga. Makanya kalau di Madura kecil-kecil udah dinikahkan. Ya nggak ngapa-ngapain. Ya orang ngerti apa-apa ya. Mungkin yang lakinya juga belum dikhitan gitu. Tapi kalau terjadi ya sah saja. Tentu orang tuanya ya mengawal lah, mendidik, menghantarkan sampai usia yang pantasnya. Kemudian yang kedua adalah ittihadul majlis al-ijab wal qabul. Ittihadul majlis bahasanya itu ittihadul majlis. Satu majlis ya, dalam ijab dan qabulnya terjadi dalam satu majlis. Satu majlis itu bukan berarti satu di tempat yang sama loh ya. Jangan dipahami bahwa satu majelis itu berarti satu tempat, tidak. Bisa jadi berbeda tempat. Tapi dalam satu momen ya, dalam satu momen. Dalam satu waktu majelisnya ini. Jadi boleh satunya kemarin ditanyakan itu, satunya di Indonesia, satunya di Amerika bisa. Pakai video call atau pakai ya telekonferensi bisa juga gitu. Teletabis nggak boleh. Maka di sini penjelasannya bimakna alla yufsal bainal ijab wal qabul bil kalamil ajnabi. Yang dimaksud satu majelis itu tidak boleh terjeda dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan nikah. Saya nikahkan dengan ini, kemudian si yang jawab, "Cek tak anu dulu, saya ke kamar kecil dulu, mau toilet dulu deh." Kebelet nih. Itu udah nggak satu majelis tuh, satunya mau nikah, satunya mau toilet. Ini nggak satu majelis nih. Nah. Karena dianggap itu bagian dari i'radon, tasyagulan. Itu menunjukkan orang nggak mau nikah. Ini nih nggak serius nikah lah. Kalau dibilangin zawaj tuh kemudian toleh ngobrol sama temennya itu buka HP. Nah, walaupun tidak disyaratkan juga kayak kita satu nafas begitu. Kita mah selalu satu nafas, kalau ulang lagi kan kopi itu nikah usaha enggak salah, ulang kan seru kan itu kan, seru. Jadi boleh juga, yang penting tidak terjeda dengan hal-hal yang menunjukkan bahwa ini satu sikap orang menolak pernikahan. Ya.
Bahkan dikatakan di sini kalau walaupun terjeda dan tidak ada indikasi untuk menolak ijab, ya sah. Tapi kalau Syafi'i, walam yatasyaghal, beda dengan mazhab Syafi'i itu. Mazhab Syafi'i ini ala faur, ya. Mazhab Syafi'i ala faur. Wa yushtaratu asy-syafi'iyatu al-faura. Langsung. Dia langsung saya terima nikahnya, enggak usah ceramah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, saya terima nikahnya. Nah, bagi Syafi'i ini jadi masalah. Sebagian mengatakan enggak sah, sebagian mengatakan sah. Tapi ya prakteknya enggak ada yang molor-molor, biasanya ya langsung. Cuma jangan berlebihan lah, satu nafas lah macam-macam. Itu mazhab Syafi'i. Ala faur. Langsung ya, dijawab langsung, ijabnya langsung dijawab dengan qabul. Ya. Ini semuanya dalam kehati-hatian biar nikah itu tidak orang itu main-main dalam pernikahan. Ya. Kalau jual beli barang sih nggak masalah, sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil ya nggak masalah. Tapi kalau nikah ini masalah bukan barang nih. Walaupun sudah dibilang barangnya itu gitu kan. Kamu punya barang nggak? Gitu kan. Tapi bukan barang nih, bukan barang. Wanita bukan barang. Maka harus menunjukkan respon yang bagus. Jangan kayak jual beli barang. Itu saja. Syafi'i lebih biar memberikan satu dari'ah, ya, satu dari'ah, biar akad nikah ini tidak dimain-mainkan. Ya iya, enggak. Jangan iya tapi kayak enggak. Kayak enggak tapi iya. Ini enggak bener. Laki-laki enggak boleh begitu. Ya iya, enggak. Itu ya, dalam kitab ini katakan begitu. Tidak boleh terjeda walaupun dengan khutbah. Dengan pembukaan Allahumma shalli ala Muhammad, Al-Fatihah, Yasin. Tapi Indonesia kan biasa, Yasin itu nggak dibaca semuanya. Yasin, Allahu Akbar. Sholat tarawih. Orang Arab dikira wah baca Yasin imamnya nih. Walladhdallin amin, bismillah, Yasin. Dikira mau wah nih luar biasa nih. Ruku Allahu Akbar. Ngeprank. Syarat yang ketiga, ala yukhalifa al-qabulu al-ijaba illa idza kanat mukhalafatan ila ma huwa ahsanu lil mujib. Qabulnya itu harus sesuai dengan ijabnya. Ya, saya terimanya, saya nikahkan Solehah binti kata-kata, terimanya bukan Solehah, ya kan? Saya terima nikahnya Nasihah. Loh, siapa Nasihah, Mas? Kuampleng aja. Yang dinikahkan Siti ya, yang diterima Siti. Kalau dua Siti, nah, di sini katakan kalau masalah maharnya kok jawabnya lebih gede daripada ijabnya, sah. Ya, misalkan dengan mahar 5 gram cincin emas dibayar tunai, dijawab aku terima nikahnya dengan 50 gram. 5 jadi 50. 10 gram. Di sini katakan boleh, mahwa ahsanu lil mujib. Bahkan ini menunjukkan orangnya lebih bukan sekedar cocok, lebih cocok lagi ini. Ya. Jadi antum coba aja yang belum nikah nanti ya. Coba antum pakai ini ilmunya ini. Kira-kira nakib anunya gimana, KUA-nya. Dengan mas kawin
5 gram emas, cincin, dan seperangkat alat sholat. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulanah dengan cincin 10 gram emas dibayar tunai dan kira-kira ngecek aja KUA-nya nganggap sah nggak nih. Ini kurang belajar ente kan. Nggak sah, nggak sah. Nggak usah berantem atau daripada nggak dinikahkan. Ulang, seru-seruan aja. Biar viral nikah antum. Coba kalau gini kan viral kan? Akadnya 5 gram atau bilangnya 10 gram. Wah, mesti viral itu. Viral. Siapa itu? Wah, langsung laris antum diundang di TV One, di mana-mana. Podcastnya ini, podcastnya itu. Yang keempat, sima kullu minal mutaakidaini ba'dhiha min ba'din. Dua pihak yang berakad harus saling mendengarkan. Ya, dengar. Satunya ijab, kabulnya harus kedengaran. Walaupun kadang tidak paham, ya bisa jadi tidak paham. Yang penting niatnya. Wa in lam yafhaminhu kullu minhuma ma'ani mufradatil ibarat. Walaupun secara detail nggak tahu, tapi itu adalah sudah ngerti ijab itu begitu. Ya. Kalau ditanya apa sih madkur itu apa sih mas? Ya kan akad nikah kan bahasa Arab kadangan bimadhar madkur. Kalau tanya mantannya apa sih masalah madkur? Is pokoknya ngono lah bahasanya. Angkah tuka wa zawastuka, kan. Saya nikahkan dan kawinkan kayak tadi itu, nggak perlu nanyain mantannya, Pak, bedanya nikah sama kawin apa. Udah pokoknya jawab aja, qabil tuh nikah haha aja udah. Saya terima nikahnya wa kawinnya. Gak usah nanya perbedaan nikah dan kawin. Ya orang Indonesia itu begitu. Ya, nanti kita akan bahas kecuali yang orang yang memang tidak bisa ngomong ya. Nggak ngomong ya isyarat gini. Tentu ini adalah bicara orang-orang yang sama-sama bisa ngomong ya. Bisa ngomong. Pakai isyarat boleh nanti dia kan. Tulisan juga boleh. Nah, sekarang masuk tadi yang ditanyakan Ustadz nih tentang lafalnya gimana? Alfadul iniqad. Lafal akad. Nah, ini paling fleksibel Ibnu Taimiyah nih. Ya, paling fleksibel Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kata beliau, lafal ijab qabul itu sah dengan apa saja, yang penting dipahami itu adalah nikah. Yan aqidu nikahu bima addahun nasu nikahan bi ayyi lughatin wa lafdin wa fi'lin kana. Menggunakan lafal apapun, pakai bahasa apa saja, bahkan juga satu aktivitas. Ya. Kalau orang bisu kan tidak bisa ngomong pakai fi'lun, pakai gerakan badan. Yang itu sudah dipahami oleh urf budaya setempat sebagai bentuk pernikahan. Tapi ya tidak kita pungkiri ada juga para ulama yang saklek ya. Pokoknya harus
harus ada kaitannya dengan nikah. Ya, nakaha bisa uzawijuka, bisa zawwastuka, bisa angkahtuka atau ungkihuka. Pokoknya yang menunjukkan nikah. Kalau Jawa ya orang Indonesia kawin. Kawinkan. Terus apa lagi? Ya, ta'rabe. Kalau Sunda apa? Nikah itu bahasa Sundanya. Wah, itu kawin bahasa Arab. Berarti orang Sunda dulu nggak pada kawin ya. Nek Jawa-Jawa kan ada rabi. Nah, tak dengar. Rabi, bukan serabi ya. Rabi. Ini masalah lafaz juga dipermasalahkan oleh para ulama. Ala muwafaqati wa qad wafaqa fuqaha anna hadha nisbah lil qabul falam yushtaratu istiqaq min madatil khassah. Tidak mensyaratkan harus dari lafal nikah. Bagaimana dengan lafal-lafal lain, hibah dan sebagainya, baik tamlik. Ini ada aja ini. Tapi ini ilmu ya, nggak masalah. Jadi walaupun bahasanya itu tidak menggunakan kata nikah, nggak juga kata tazwid, dan juga tidak pakai kata kawin, ya kawin. Di sini menurut mazhab Ahnaf itu sah-sah saja. Yang penting niatnya nikah. Kenapa? Karena Nabi pernah menikahkan bukan dengan bahasa nikah, tapi menggunakan bahasa qad malak takaha. Tuh, kata malaka. Qad malak malak tuka. Qad malak tuka ha. Saya telah malak tukaha bima ma'aka minal Qur'an. Telah aku jadikan kamu memiliki dia. Nah, ya kan? Telah aku jadikan kamu memiliki dia. Ini apa ya? Ini telepon apa gini? Bang ya, coba ya. Halo. Saham dari Sekuritas Bursa Efek Indonesia. Jualan saham. Tak kira mau dilamar. Macam ijab kabul ya. Jadi di sini menggunakan kata malak tukaha bima ma'aka minal Qur'an. Nah itu Nabi menikahkannya begitu. Nomor orang Jawa bilang aku rabekno awakmu karo kowe. Oh ya sa. Kalau bahasa yang lainnya orang mana Bugis misalkan apa? Bekasi mesti kawin, gampang. Kawin. Mungkin bahasa kawin itu juga bahasa asli kita kali ya. Cuma kebetulan sama dengan bahasa Arab aja. Ya kan? Atau semuanya sebagai kebetulan. Kawin. Jadi walaupun ngomongnya hibah, saya hibahkan anakku kepadamu, nah, gitu ya. Tapi kalau itu merupakan
yang biasa dipakai untuk akad, ya tetap aja itu nikah. Di sini Nabi di Quran ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa imra'atin mu'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi. Ini tidak menggunakan kata nakaha nafsaha tapi wahabat nafsaha. Tapi yang dimaksud ini maksudnya nikahi aku Nabi gitu loh. Tapi bahasanya mungkin enggak karena nikah itu ada unsur seksnya kan. Mungkin dia enggak lebih itu. Nikah enggak pakai seks terus piye? Ya kalau Nabi kan boleh wanita menikahkan dirinya dengan Nabi tanpa wali. Ya kan jadi Nabi kan? Giliran gini ingin jadi Nabi. Giliran diusir, aduh nggak mau jadi Nabi ya. Bukan, ya Nabi bukan itu. Enggak, ini beda. Jadi kelebihan Nabi itu salah satu kelebihan Nabi, syariat khusus Nabi itu, Nabi boleh menikah tanpa walinya perempuan. Itu kekhususan Nabi itu. Enggak boleh ikut-ikutan kita. Walaupun antum salafi 100% enggak boleh gini. Anggaplah pokoknya apa yang dilakukan Nabi harus kita lakukan. Oke. Habib itu kan cuma menungso biasa. Salah sendiri percaya sama mereka keturunan Nabi. Kalau saya sih ya gak percaya. Bukan kasus ini sejak dulu saya nggak percaya. Karena Nabi juga tidak melebih-lebihkan keturunannya. Ya. Hah? Itu mah mungkin murtad orang itu dah. Ya kita hormati inna akramakum indallahi atqakum. La fadl li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyadin ala aswad. At-taqwa hahuna. Itu kan kesalahan ulama-ulama NU aja yang memulia-muliakan Habib dan itu pengaruh dari Syiah. Itu diaku nggak akui itu pengaruh dari Syiah. Karena satu teori itu menyebutkan bahwa satu teori ya dari kalangan Syiah itu mengklaim bahwa wali-wali itu Syiah. Saya pernah baca tesisnya orang Syiah itu membuktikan bahwa wali-wali itu Syiah dari perspektif dia ya. Jadi mau nggak mau pengaruh Syiah itu masuk ya ke dalam masalah menghormati keluarga Ali. Sebetulnya semangatnya sih bukan keluarga Nabi sebetulnya. Semangatnya itu kan keturunannya Ali. Tapi ya kita nggak perlu a priori orang mengaku keturunan Nabi nggak biarin aja. Kenapa harus kita yang repot kan gitu? Biasa aja. Di Sudan biasa aja. Itu loh. Min sholatin Nabi biasa aja. Nggak ada namanya tertentu, nggak ada, biasa aja. Ya, mau main bola kita tendang aja. Di Mesir juga gitu aja. Gitu. Oh dia Sayyid gitu. Tapi biasa aja ya. Guyon ya apa ya, nggak ada kemudian terus nggak ada. Karena mereka tahu semuanya bahwa tidak ada dalam Islam itu nasab itu diagung-agungkan itu enggak ada. Giliran cium tangan nasab Nabi, giliran sedekah enggak pakai nasab Nabi. Ya, Nabi tidak makan sedekah dan keluarganya. Tapi kalau dengan sedekah antri nomor 1 dia, sedekah. Ya itulah, Indonesia aja seperti itu. Unik ya kan. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang yang sudah jahat-jahat begitu emang.
Hati-hati loh kalau nggak Habib, aduh takhayul lah. Jangan diperangi oleh Muhammadiyah Persis tuh takhayul orang 40 hari atau 4 bulan nggak lagi ghaibubah, nggak makan, nggak minum, nggak mati, itu kan takhayul. Ngono loh, orang kita ya percaya. Tapi nggak boleh juga berlebihan. Kemarin ketemu orang juga berlebihan. Akhirnya membenci kalangan Arab. Itu nggak benar, saya bilang, Bapak juga nggak boleh berlebihan. Masalah begini ini masalah, bukan masalah Arab nggak Arab, Pak. Gitu. Jangan kemudian kita merasa paling Nusantara. Siapa yang duluan datang ke sini juga? Ini kan. Punya hak yang sama. Jangan sampai masalah ini kemudian melebar benci kepada orang-orang Arab, ya. Ya oknum lah, tidak semua Habib itu songong kan. Ya. Ada Habib yang justru menyadari menyembunyikan nasabnya. Berarti Ustadz Habib dong, nggak usah dibahas itu. Semuanya sama. Yang dihitung Allah itu bukan masalah Habib tidak Habibnya. Nah itu yang ngerti dia. Tapi ada juga yang kemudian memanfaatkan situasi, ya kan? Wah, aku Habib loh, hati-hati kamu, walat kamu nanti. Kalau nggak sodako sama Habib. Hey. Ibnu Taimiyah itu leluasa ya, pakai bahasa apa saja bisa. Tapi memang ada wacana dalam masalah bahasa ini orang yang bisa bahasa Arab itu tidak sah akadnya kalau nggak pakai bahasa Arab. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni. Ini madzhab Hambali. Ya. Wa man qadara ala lafdhin nikah bil arabiyyah lam yasih bi ghairiha. Barang siapa yang bisa mengucapkan akad nikah dengan bahasa Arab, kok nggak pakai bahasa Arab, nikahnya nggak sah. Maka jangan antum wala sok Arab tuh, sok menunjukkan ustaz santri, enggak. Memang ada mazhabnya begini. Wa hadza ahadu qauli Syafi'i, dan ini adalah salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi Abu Hanifah pakai lafal-lafal saja sah, ya. Sah. Apakah bil Arab atau enggak bil Arab. Tapi jangan antum menyinyir kalau ada akad dengan bahasa Arab, ya nggak usah nyinyir. Ya. Yang ingin nikahnya itu betul-betul tanpa ada satu keraguan pun. Ya. Udah ya. Bahasa apa saja, tapi antum harus paham. Nanti kalau jelaskan masalah perbedaan ulama, masalah penggunaan bahasa Arab dalam akad, antum harus bisa menjelaskan, ya. Jelaskan begini. Zawajul akhras, sekarang nikahnya orang bisu. Yasihu zawajul akhras bi isyaratihi in fuhimat kama yasihu bai'uhu. Orang bisu sah akadnya dengan isyarat yang bisa dipahami. Seperti juga dia jual beli, ya kan? Ke pasar dia bisa jual, bisa pakai isyarat, pakai apa, dan orang juga paham. Beli sepatu, beli baju, paham. Tapi kalau belum paham ya jangan diterima nikahnya. Aqdu zawat lil ghaib, nikahnya nggak ada di tempat. Salah satunya atau dua-duanya, dua-duanya nggak ada. Salah satunya.
Idza kana ahlu tarafai aqdi ghaiban wa arada an yaqiz zawat fa ali an yursil rasulan. Ya, bisa mewakilkan. Mewakilkan kayak pernikahan saya juga gitu. Saya tidak langsung nikah yang pertama ya. Nikah kedua sih pakai nikah pertama. Pakai wakil. Atau menulis surat. Yaktubu kitabatan ila tarfil akhar yatlubu zawad. Nanti dibacakan kemudian dijawab ya, disaksikan oleh saksi sah. Yushhidum fil majlis ala annahu qabila zawad wa yu'tabar al-qabulu muqayyadan bil majlis. Jadi nikah itu gampang, yang susah itu bercerai. Ya, Islam semangatnya memudahkan pernikahan, tapi menyempitkan perceraian. Talak 1, talak 2, talak 3. Tuh. Perempuan untuk cerai belum jatuh talak, ya tergantung suaminya mengabulkan atau tidak. Suami mencerai harus melalui cerai 1, 2, 3. Bagaimana kalau orang mengatakan saya cerai talak 3 sekaligus? Nah, ini nanti terjadi khilaf ya. Sebagian ulama mengatakan itu jatuh talaknya 1. Dan itu paling Ibnu Taimiyah itu diambil ya. Karena orang sekarang itu parah, ya. Marah langsung talak 3. Talak 3 nangis-nangis. Maafkan deh. Pala lu peyang. Talak 3 dia mikir apa? Talak 3 itu maksudnya apa? Talak 3 kan sudah selesai ya kan? Enggak, saya maksudnya talak 1. Elah. Enggak ada. Orang sekarang ya, fatwanya beda. Kalau zaman Umar dulu, talak 3 jatuh 3. Kalau sekarang, waduh, hancur rumah tangga. Ya kan, hancur hukum jadi berantakan. Sudah talak 3 kali aja rujuk, tiba-tiba rujuk. Ya kan, saya pernah menjadi apa? Bukan mas tahu. Istrinya ngaku dicerai 3, suami juga ngaku mencerai 3. Lah kok tiba-tiba rujuk itu loh. Rujuk di Facebook, alhamdulillah kami berdua ini lelelelele. Lah kemarin ngaku dicerai 3, suaminya ngaku nalak 3. Lah kok sekarang rujuk, ini pakai fatwa siapa? Terserah kono lah, tanggungan dosa-dosa kono. Berantakan. Makanya Ibnu Taimiyah itu dianggap keluar dari jumhur, tetapi itu menjadi solusi bagi sekarang. Fatwa yang tepat itu ya sekarang orang laki-laki gampang juga minta cerai, mencerai karena emosi dan sebagainya, meluap. Terus kemudian padahal dia inginnya cuma 1. Tapi karena ingin mantap gitu, saya talak 3. Mengapaan? Enggak, talak 1. Susah kali sih cerai dalam Islam. Bukan susah. Ya. Dipersempit. Namanya rumah tangga itu kan ya gitulah. Orang 24 jam ngumpul di situ di rumah sama, apalagi rumahnya sempit kan gitu ya. Itu apalagi rumahnya kontrakan. Yes. Mesti berantem tuh, mesti ada berantemnya. Nggak mungkin enggak. Tapi itu mah enggak istilah, nggak bisa kalau itu ittifaq ulama. Ya, kalau sudah jatuh talak 3 dengan syarat yang sudah sah, ya. Syarat cerai 1 rujuk, cerai 2 rujuk, cerai 3 nggak bisa rujuk. Nah. Tapi nggak boleh. Saya cerai kamu 1,
jam lagi cerai 2, lagi cerai 3. Ya. Tapi ya wallahu a'lam, namanya juga fatwa istihad ya kan, istihad. Mana yang benar wallahu a'lam. Makanya jadi laki-laki jangan main-main. Karena misakon ghalidah itu cuma ada 2. Misakon ghalidahnya Nabi, para nabi dan rasul kepada Allah. Yang kedua adalah misakon ghalidahnya laki-laki kepada perempuan. Misakon ghalidah. Maka kalau mau nikah ya dipikir-pikir, dilihat-lihat, ya kan, dinador, betul-betul. Jangan pokoknya aku ikhlas ya, ikhlas itu kan fluktuatif ya. Harus dipikir macam-macam. Nah, nggak tahu nih kok nyusunnya begini ya. Baik, kemudian syarat redaksi akad. Ya, syarat redaksi. Apakah pakai bahasa Arab atau pakai bahasa apa? Apakah pakai lafaz nikah atau enggak? Sekarang syarat redaksinya. Kalau pakai bahasa Arab, ya ini contoh kalau bahasa Arab ya. Antakuna lafdhaini wudi'a lil madi aw wudi'a ahaduhuma lil madi wal akhar lil mustaqbal. Bahasa Arabnya berarti satu ijabnya itu pakai fi'il madi dan jawabnya pakai fi'il madi, sama-sama fi'il madinya. Ya, lafdhaini wudi'a lil madi. Angkah tuka, jawabannya qabil tu, semuanya fi'il madi ya kan, qabil tu fi'il madi. Atau ijabnya itu pakai mudhari' ya. Qabulnya pakai fi'il madi. Uzawijuka, itu fi'il mudhari' kan? Uzawijuka. Pihak kedua fi'il madi qabiltu. Karena kalau dua-duanya pakai mudhari' itu tidak sah. Menunjukkan tidak terjadi ijab dan qabul karena dia maknanya mustakbal, nanti. Punya makna nanti, walaupun punya makna juga sekarang, tapi punya 2 makna. Ada kemungkinan, ya kan? Ini maksudnya apa ini? Tuh. Maka dianggap tidak sah kalau misalkan orang tuanya bilang uzawi juga, kemudian antum bilang akbalu nikahaha. Karena ketika kita bilang akbalu, itu bisa bermakna nanti saya terima nikahnya. Karena fi'il mudhari' itu punya 2 makna, mana sekarang dan mana akan datang. Berarti itu dianggap tidak terjadi akad. Oh. Kalau pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia berarti ya aku nikahkan dan aku telah terima. Nah, bukan sekedar aku terima, tapi telah aku terima. Maka dalam akad-akad kita juga begitu, dalam notaris itu begitu. Telah dilakukan, selalu menggunakan lampau, ya, menunjukkan itu sudah terjadi, betul-betul sudah terjadi. Itu dalam akad-akad notaris kita juga sudah begitu, menggunakan kata lampau, ya. Jadi ada kata-kata saya nikahkan, saya telah terima, atau saya terima nikahnya. Tuh. Tidak boleh akadnya, syarat kedua, akadnya tidak boleh digantung. Atau di istilahnya di sini tanjis. Akadnya harus tanjis, enggak boleh mu'allaq. Enggak boleh mu'allaq, enggak boleh digantungkan dengan sesuatu.
Misalkan saya terima nikahnya kalau dia sudah lulus S1. Nggak boleh. Harus munjazatan. Coba diingat ini kata-kata tanjiz, ya, tanjiz. Nanti kan ditanya apa makna tanjiz. Tanjiz itu langsung bisa dieksekusi, ya. Langsung ke kamar gitu. Tanjiz. Sekarang juga. Jadi nggak ada diikat dengan apapun. Kalau saya nikahkan kemudian dijawab saya terima nikahnya, itu namanya sudah tanjiz, ya. Tapi kalau saya terima nikahnya jika ini nggak boleh, ya. Layan akid, ini harus tanjiz, bisa ditaklikkan dengan syarat tertentu atau waktu tertentu, nggak ada. Maka di sini akan masuk nih, ada orang yang membatasi waktunya, sighah muqtaranah bitaukid. Ketika akadnya itu diniatkan untuk bulan tertentu. Nah, ini maka disebut dengan nikah mut'ah. Ya. Saya terima nikahnya fulan, nikah dalam waktu setahun saja. Seminggu saja. Maka nikah mut'ah dan nikah tahlil itu haram. Nih. Ya, karena nikah mut'ah itu akadnya itu dibatasi waktunya. Pembatasan waktu, maka tidak sah. Termasuk juga tahlil. Tahlil ini juga membatasi waktunya. Tuh. Jadi bukan untuk nikah selama-lamanya. Walaupun nggak dilafalkan, tapi kalau diniatkan hukumnya sama. Karena apa kaidah fikihnya? Kaidah fikihnya al-ibratu fil uqudi bil maqasid, ya kan? La bil alfad. Masih ingat nggak? Ini semester berapa? Oh, kan sudah belajar qawaid fikih ya? Oh belum ya. Oke. Walaupun tidak dilafalkan, tapi kalau diniatkan sama aja, ya kan? Seperti yang tadi kita sejak awal, walaupun kata hibah, tapi niatnya nikah, ya jatuhnya nikah, kan gitu. Walaupun lafalnya itu lafal tamlik, tapi niatnya adalah niat nikah, maka jatuhnya nikah. Demikian juga ketika orang membatasi pernikahannya dalam kurun waktu tertentu, walaupun tidak keluar dalam lafal, jatuhnya tetap sama, karena kaidahnya adalah al-ibratu fil uqud. Ya, hal-hal yang dilihat dalam akad itu, ini akad itu bil maqasid. La bil alfat. Saya potong aja. Yang menentukan hukum itu di maqasidnya, bukan di lafalnya. Orang Saudi sering melegakan dirinya. Saya katakan, anama utazawwaj mut'ah wa inama hunaka wali, ada syahid, ada mahar, dan zawajtuka wa qabiltu nikahaha, khalas biduni anadkur zamanan. Tapi kan kamu niat gak bahwa nikahnya akan 6 bulan, setahun, 3 bulan, seminggu, 2 minggu? Hada amrun qalbi. Ya, Allah kan nikah itu masanya kan Allah Maha tahu kamu nikahnya untuk apa. Itu. Walaupun tidak disebutkan, antum nikahi perempuan sudah dicerai orang, akhi tolong nikahi mantan istri saya ya. Nanti habis antum nikahi sebulan 2 bulan, ya paling banter setahun lah. Antum cerai. Terus biar saya bisa balikan sama dia.
Wani piro? Nah, antum itu berarti sama aja dengan kambing. Bendot, kambing apa? Kambing bandot. Ini kata Nabi itu. Laki-laki yang menjadi muhalil itu seperti kambing bandot. Ala ukhbirukum bitaisin musta'ar. Loh ini. Kamu ngerti nggak? Namanya pejantan yang dipinjam-pinjamkan itu. Namanya pelacur lah ya. Pelacur laki-laki. Oh. Jangan demi persaudaraan ya. Nggak ada. Tapi kalau antum tipu boleh dia. Oke, nggak apa-apa. Jadi kok nggak antum cerai-cerai, enak aja. Langkai nyawaku. Memang saya tunggu jadanya. Oh, brengsek sama ini. Memang pengkhianatan itu kan temannya sendiri, nggak ada pengkhianatan orang lain. Pengkhianat itu adalah temannya sendiri. Dibuka bukunya ternyata aku tunggu jandamu. Oh, enggak. Nah, itu masalah nikah ya. Udah sah nikahnya? Udah sana. Masuk kamar. Itu berkenaan dengan rukun pertama masalah akad dan redaksinya. Ya, dengan rukun akad ini kita paham bahwa kenapa nikah mut'ah diharamkan, kenapa nikah tahlil juga diharamkan. Karena mereka membatasi dalam waktu tertentu. Walaupun tidak dilafalkan. Tetapi al-ibratu fil uqudi bil maqasidi la bil alfad. Yang menjadi pertimbangan hukum adalah pada maksudnya, dan hakikatnya. Cukup ya untuk rukun yang pertama. Ya, nanti kita akan lihat syarat-syarat akidain. Ya, masalah mahram salah satunya. Kalau di sini sebenarnya berarti nggak disebutin untuk mahar dengan Jawa sebagai. Ya, karena memang mahar itu tidak rukun. Nanti kita akan bahas tuh bahwa nikah tanpa disebut mahar itu sah. Ya. Tapi itu merupakan sebuah kewajiban. Jadi tanpa dilafalkan pun itu ya, karena itu konsekuensi dari nikah. Itu kewajiban maliyah, nanti masuk dalam kewajiban maliyah. Kalau sudah nikah ya kewajiban laki-laki memberikan mahar. Makanya kalau kemudian tidak ditunaikan maharnya, maka sampai mati, maka dia dicatat pezina. Si laki-lakinya ya. Mentang-mentang sudah akad, sudah sah, kemudian mana maharnya mas? Masa naki mahar melulu? Ya nanti sampai mati nggak bayar mahar ya. Dianggap dia pezina. Jadi intinya di rukunnya itu angkah tuka, wazawaz tuka, kemudian qabil nikahaha. Itu sudah sah walaupun tidak disebut mahar. Tapi di mana-mana juga biar tidak memunculkan hal-hal di kemudian hari biasanya lengkap ya dengan maharin ini biar semuanya menyaksikan. Ya sudah bagus lah pernikahan sekarang mah. Sudah Masya Allah peluang untuk macam-macam susah. Sudah dicatat di KUA macam-macam ya kan. Dulu kalau nggak dicatat kan laki-laki seenak udele. Kan? Ngaku bujangan di mana-mana bujangan. Sekarang nggak bisa karena sistem terpadu. Atau nggak bisa ngaku bujangan di Kalimantan nggak bisa. Saya bujang Pak, namun diketik sudah lengkap itu. Nikah dengan wanita siapa, udah ketahuan itu di data pemerintah itu. Jadi nggak bisa nikah dua terus
semuanya sama-sama dapat buku itu nggak bisa. Kecuali prosesnya harus istri pertama mengizinkan, itu pun syaratnya juga harus ditemukan di pengadilan antara istri pertama dan calon istri kedua. Ditemukan di pengadilan. Ayo, siapa yang kuat? Artinya bahwa ya tidak mudah lah bahwa betul-betul bahwa si perempuan itu istri pertama itu betul-betul ridho, ya Pak saya ini karena ini, itu pun alasannya harus dia sudah nggak bisa menjalankan tugas sebagai istri atau dia tidak punya anak, itu pun terus dihadirkan di sidang. Wah gitu. Tapi secara hukum sah kan? Nikah di bawah meja itu. Tanpa karena saya pernah nikahin kayak gitu. Ya kalau terpenuhi rukun syaratnya, ya itu kan hanya administrasi. Walaupun saya mulai kepikiran bahwa tapi mungkin ini berlebihan juga bahwa itu tidak sah. Ya, karena fatwa bisa berubah karena bahayanya itu mengintai. Banyak laki-laki yang jahat ya, nikah siri gitu. Ya kan, kecuali kalau ustadz mungkin enggak lah ya. Tapi bajingan-bajingan itu banyak yang ya hanya seksual, setelah itu ya ditelantarkan begitu banyak. Banyak kasusnya perempuan yang siri ditelantarkan. Tuh. Sehingga Allah nggak dilibatkan lagi ya. Pokoknya nggak ada catatan, nggak ada bukti dari suami kamu ya. Saya, lah kalau ditutup pengadilan juga nggak bisa, ya kan. Minta kalau meninggal waris juga nggak ada warisannya. Dan itu orang tega pada dia istrinya, dia halalkan dengan nama Allah, ya. Orang sekarang begitu. Kalau zaman Nabi dulu kan orang-orang dulu ya nggak ada dicatat-catat begitu. Tapi ya maka kita sebagai anak harus bijak melihat orangnya, ya kan. Orangnya ini solehnya gimana kan gitu. Berandal menikah siri, aduh. Khair, cukup ya. Itu absensinya selalu lupa saya. Wah. Kalau sudah di sana tuh udah malas ngabsen antum itu. Kecil-kecil gitu loh. Tapi nggak apa-apa, nanti saya minta tolong ke Pak Mono biasanya. Pak Mono, tolongin saya. Apa Ustaz? Absen. Tulis ya nama-nama yang nggak hadir ya. Pengennya tuh nyebut nama antum biar hafal gitu loh. Tapi gimana ya? Oke, selesai. Kita anggap selesai rukun pertama. Nanti baca lagi. Kalau ada hal yang perlu diskusikan, kita diskusikan pada pekan depan. Oke, sepakat? Ya. Perbanyak salawat kepada Nabi. Sallu ala Nabi. Pekannya berapa?